بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh suatu kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan pada malam hari ini, kita bisa sama-sama berjumpa, berkumpul, bertemu, berkenalan di majlis ilmu dan di hari-hari yang mulia dari bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, dalam kondisi keimanan dan Islam selain kondisi sehat dan afiah. Pertemuan malam hari ini adalah pertemuan yang membahagiakan bagi setiap muslim, karena orang beriman itu selalu bahagia ketika dipertemukan dengan orang-orang beriman, saudara-saudara beriman, saudara-saudara se-Islam. Lebih-lebih lagi ketika dipertemukannya dalam satu majlis, dan majlis ini adalah majlis ilmu, di mana Allah Jalla wa'ala menurunkan ketenangannya, sakinah. Allah Jalla wa'ala melimpahkan ridhanya. Allah Jalla wa'ala juga memberikan keberkahan. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah, semoga yang hadir pada malam hari ini selalu diberi ketenangan oleh Allah Jalla wa'ala dalam kehidupannya, selalu diberi keberkahan dalam kehidupannya, selalu diberi rahmat dari Allah Jalla wa'ala sampai kelak bertemu dengannya. Bapak ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, saya juga cukup bahagia pada malam hari ini bertemu dengan saudara-saudara baru se-Islam, seiman, dan tidak ada ikatan di antara kita lebih kuat daripada ikatan Islam dan iman. Apapun background, pekerjaan, kedudukan, keluarga, dan seterusnya, ternyata ikatan keimanan dan ikatan keislaman itu jauh lebih berharga dan jauh lebih mengikat daripada ikatan-ikatan apapun bentuknya. Maka kita bersyukur kepada Allah yang mempertemukan hari ini dalam kondisi Islam dan iman. Semoga Allah Jalla wa'ala pula yang mempertemukan kita kelak di surga Allah Jalla wa'ala dalam kondisi yang baik, mendapatkan karunia-karunia-Nya. Bapak ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, sebagai orang beriman, sebagai seorang muslim, sudah menjadi ketentuan dalam keislaman dan keimanannya, ia memiliki semangat dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Dan mengamalkan kebaikan-kebaikan ini tidak dibatasi pada dirinya sendiri,
tapi kemudian bagaimana caranya amalan-amalan kebaikan yang dilakukannya ini bisa pula tersampaikan kepada orang lain, terutama keluarganya, kerabatnya, tetangganya, orang-orang terdekatnya, sampai kemudian orang yang lebih jauh jangkauannya. Makanya di sini pada kesempatan malam hari ini ada sabda Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam yang diriwayatkan dari Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu ardah. Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam bersabda, inna minan nasi nasan mafatih lil khairi maghaliqa lisyarr wa inna minan nasi nasan mafatih lisyarri maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'alallahu ala yadayhi mafatihal khair wa wailun liman ja'alallahu ala yadayhi mafatihal syarr atau maghaliqal khair. Kata Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam, sesungguhnya sebagian manusia itu ada manusia-manusia yang Allah jadikan sebagai kunci-kunci kebaikan dan sebagai gembok atau penutup keburukan. Sebaliknya pula, sebagian manusia Allah jadikan pembuka pintu-pintu keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Makanya kata Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam, fatuba liman ja'alallahu ala yadayhi mafatihal khair. Maka berbahagialah orang-orang yang dijadikan oleh Allah azza wa jalla di tangannya kunci-kunci kebaikan. Wa wailun, dan celakalah mereka, liman ja'alallahu mafatihal syarri ala yadayhi, ketika tangan mereka dijadikan oleh Allah azza wa jalla menjadi kunci-kunci keburukan. Disinilah bagaimana seorang mukmin itu merealisasikan, mewujudkan sabda Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Bagaimana seorang bisa menjadi orang yang paling bermanfaat? Ketika ia bisa menjadi kunci-kunci kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang lain, apalagi untuk diri sendiri, maka jadikanlah, wujudkanlah. Karena Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam bersabda, tersunnah, Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau ini merendahkan atau meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Kalau kita hanya bisa membukakan pintu kebaikan yang sedikit, bukakan. Apalagi kalau kita bisa membukanya lebih lebar lagi. Namun, ini penting, tidak semua orang yang memiliki niat yang baik, niat yang tulus, Allah berikan taufik baginya untuk melakukan apa yang diniatkan. Karena dalam berislam atau dalam beragama Islam, Islam ini mengatur tata cara dan cara-cara agar bagaimana kita menjadi mafatih lil khair, kunci-kunci kebaikan bagi orang lain. Nah, karena disebutkan kam min muridin lil khairi la yusibuhu, betapa banyak orang menginginkan kebaikan justru tidak mendapatkannya. Tujuannya baik, niatnya tulus, tapi bukannya membukakan pintu kebaikan, tapi malah menjadi penutup pintu kebaikan. Makanya Islam dengan kesempurnaannya mengajarkan umat ini bagaimana caranya
menjadi miftah atau mafatih lil khair, kunci-kunci kebaikan. Pertama yang harus menjadi catatan bagi masing-masing kita apabila kita ingin menjadi mafatih lil khair, kunci-kunci kebaikan adalah hal yang mendasar, tentunya adalah meluruskan niat, ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita ingin menjadi pembuka jalan kebaikan bagi orang lain, jangan sampai di sana ada unsur-unsur, ada anasir-anasir, ada tujuan-tujuan lain selain Allah Jalla wa'ala. Ada tujuan karena menginginkan jabatan, ada tujuan karena menginginkan sanjungan, ada tujuan karena ingin dilimpahkannya harta dan menjadi kaya raya. Ketika kita ingin membukakan pintu kebaikan bagi saudara se-Islam dan seiman, maka murnikan, tuluskan niat membukakan pintu kebaikan itu memang karena Allah Jalla wa'ala semata, bukan karena yang lainnya. Dan ini modal yang paling dasar, karena Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam bersabda dalam hadis yang cukup dikenal adalah innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu bergantung pada niatnya. Kalau kita ingin membukakan pintu kebaikan namun ternyata niat kita tidak baik, bagaimana kita akan membukakan pintu kebaikan itu? Kita ingin membukakan pintu kebaikan bagi orang lain, tapi niat kita tidak baik, akankah pintu itu terbuka bagi orang lain? Maka ini menjadi pertanyaan. Makanya hal yang pertama menjadi bekal kita dalam membukakan pintu kebaikan dan menjadi kunci kebaikan untuk orang lain adalah al-ikhlas, keikhlasan, ketulusan semata karena Allah Jalla wa'ala. Apa bentuk realnya, apa bentuk nyatanya keikhlasan itu dalam membukakan pintu kebaikan? Bentuk nyatanya adalah ketika kita membukakan pintu kebaikan itu, kita membukakan pintu kebaikan itu dengan alasan kasih sayang kita kepada saudara seiman, menyelamatkan dirinya dari keburukan-keburukan yang mungkin terjadi pada dirinya, memberikan kebaikan tanpa mengharapkan balasan apapun dari orang yang telah kita bukakan pintu kebaikan untuknya, hanya semata balasan dari Allah Azza wa Jalla yang kita minta. Itulah bentuk nyata dari ketulusan ketika seorang membukakan pintu kebaikan bagi orang lain. Contohnya, seorang yang sedikit memiliki ilmu ingin mungkin menyampaikan ilmunya, tapi ketika ilmunya ini ingin disampaikannya tidak didasari dengan ketulusan niat, kesucian hati, ada anasir, ada bagian-bagian syaitan di dalam dirinya, maka ilmu yang seharusnya menjadi bermanfaat dan menjadi sesuatu yang berharga malah menjadi sesuatu yang tidak berharga dan tidak bermanfaat. Mengapa? Karena ternyata didasari dengan niat yang salah, atau hati yang kotor, atau tujuan yang tidak benar, sehingga ilmu yang disampaikannya tidak lebih daripada kata-kata dan ucapan yang lalu begitu saja dan tidak menggerakkan hati siapapun yang ada di hadapannya. Kenapa? Karena didasari dengan niat yang buruk atau tujuan yang salah. Maka hal pertama ketika ingin menjadi mafatih lil khair atau miftah lil khair, menjadi kunci kebaikan, adalah memperbaiki niat, tuluskan, ikhlaskan niat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Pekerjaan ini hanya kita harapkan, amalan ini hanya kita harapkan ridha dan balasan dari Allah Jalla wa'ala. Pekerjaan ini, membukakan pintu kebaikan ini untuk orang lain, hanya semata karena kita kasihan terhadap orang lain ini. Kalau dia tidak dibukakan pintu kebaikan, bisa jadi yang terbuka adalah pintu keburukan. Makanya ini yang pertama.
Yang kedua, menjadi kunci, menjadi pembuka kebaikan untuk orang lain itu harus didasari dengan ilmu dan pengetahuan. Bagaimana caranya kita ingin membukakan pintu kebaikan untuk orang lain kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang kebaikan itu? Kalau kita tidak mengilmui, kita tidak menguasai apa yang akan kita lakukan untuk orang lain, tentu tidak bisa. Dan tidak harus menjadi kunci kebaikan itu selalu menjadi seorang guru agama atau seorang ustadz atau penceramah atau juru dakwah. Siapapun dan sebagai apapun posisi kita, kita bisa menjadi kunci kebaikan. Kenapa? Karena agama Allah Jalla wa'ala ini dibangun di atas nasihat. Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Dan yang boleh menasihati itu siapa? Semua orang muslim itu boleh menasihati saudaranya. Tidak terbatas bagi orang yang berilmu saja. Bahkan terkadang orang yang tidak memiliki bekal yang cukup tentang suatu ilmu, tapi Allah Azza wa Jalla berikan taufik pada lidahnya, lisannya untuk menyampaikan kebaikan dan bisa diterima oleh orang lain lebih daripada seorang juru dakwah yang tiap minggunya ceramah di atas mimbar. Tidak dibukakan hati orang yang mendengarkannya. Tapi mungkin seorang yang dianggap biasa-biasa saja ketika menasehati kawannya, saudaranya, justru bisa lebih diterima karena Allah lah yang memberikan taufik orang ini untuk menyampaikan, dan Allah lah yang memberikan taufik orang lain yang menerimanya. Makanya kembali lagi bahwasanya jadi kunci kebaikan itu harus dibekali dengan ilmu. Karena terkadang orang niatnya baik tapi tidak tahu ilmunya, jadinya salah dalam bersikap, dalam melakukan suatu perbuatan, dalam melakukan suatu aktivitas, padahal niatnya baik. Maka tidak cukup poin pertama tadi mendasari seorang menjadi kunci kebaikan, tapi harus dibekali juga dengan ilmu. Dan ilmu ini harus terus digali melalui kajian-kajian, melalui majelis-majelis ilmu. Tidak bisa ilmu itu digali dalam kajian yang hanya dihadiri mungkin sesekali saja. Kita saja apabila menekuni ilmu itu bertahun-tahun, maka akan melihat ilmu itu justru semakin luas lagi, dan apa yang kita dapatkan itu sedikit dan belum apa-apa. Apalagi kalau hanya modal misalkan ya sesekali ikut kajian, sisanya tidak ikut kajian. Ketika ada semangat ikut, ketika malas nggak ikut. Ketika ada rombongan, ada kawan ikut, ketika nggak ada kawan ya sudah nggak usah ikut. Bagaimana kemudian ilmu kita ini akan bertambah, lalu kemudian kita menjadi miftah atau mafatih lil khair, menjadi kunci-kunci kebaikan. Bagaimana? Enggak mungkin. Sebagai contoh, orang Allah Jalla wa'ala sebut ada perbedaan antara orang yang berilmu dan orang tidak berilmu. Makanya Allah mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Kalau orang yang berilmu itu memiliki sisi-sisi keilmuan yang bisa memaksimalkan amalannya untuk dirinya sendiri, dan juga bisa memaksimalkan amalan untuk orang lain ketika dia mengajarkan. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, sambil menunggu Isya datang, kita sama-sama hadir di majelis ini di masjid.
Kita mungkin lupa ketika kita menahan diri, diam diri di masjid, selain ada sholat, ada zikir, ada doa, ada baca Al-Quran, ada duduk di majlis ilmu, ada ibadah yang para ulama menyebutnya dan kita juga mengenalnya dengan i'tikaf. Di mana i'tikaf ini prakteknya memang para ulama memiliki ragam tafsiran. Ada yang mengatakan i'tikaf itu minimal 1 hari 1 malam. Tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya i'tikaf itu menahan diri sesaat di masjid, walaupun hanya 5 menit, walaupun hanya 10 menit, walaupun hanya dalam kondisi duduk, tidak melakukan aktivitas sholat atau berzikir ataupun berdoa. Yang penting dia meniatkan untuk i'tikaf. Maka dari duduk yang tadinya duduk-duduk biasa di masjid menjadi duduk yang berarti i'tikaf, dan i'tikaf itu ibadah, jadi pahala. Mungkin banyak di antara kita tadi lupa untuk meniatkan itu, sehingga ketika sudah paham, oh ternyata ada niat i'tikaf di dalam hati sambil menunggu azan isya, sholat isya, maka kita meniatkan i'tikaf semata mengharapkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Menahan diri di masjid, di rumah Allah, hanya semata mengharapkan ridha dari Allah Jalla wa Ala. Itu ibadah. Kadang orang tidak terfikir ibadah itu sholat, puasa, zikir. Masa orang duduk di masjid bisa berubah menjadi ibadah? Bisa, kalau diniatkannya sebagai i'tikaf. Kalau diniatkannya sebagai i'tikaf. Makanya di sebagian masjid ada, mungkin masjid-masjid yang kuno, yang lama, ada sebagian ukiran-ukirannya di depan masjid itu dituliskan nawaitu sunnatal i'tikaf lillahi ta'ala. Untuk mengingatkan orang kalau masuk masjid itu jangan lupa meniatkan i'tikaf agar mendapatkan pahala i'tikaf. Ini contoh orang yang memiliki ilmu itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Contoh lain, kita dalam beribadah pasti kita akan mendahulukan pahala yang lebih besar daripada pahala yang lebih kecil. Amalan-amalan yang wajib itu lebih besar pahalanya daripada amalan-amalan yang sunnah. Ya, mengapa demikian? Karena disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya tidak ada suatu perkara yang lebih dicintai oleh Allah dari seorang hamba lebih daripada hal-hal yang telah diwajibkan atas dirinya. Berarti hal-hal yang diwajibkan itulah hal-hal yang paling dicintai oleh Allah, lebih daripada hal-hal yang disunnahkan. Berarti kita ini harusnya lebih memperhatikan kewajiban-kewajiban kita atau amalan-amalan sunnah kita. Jawabannya adalah amalan-amalan yang wajib. Contoh mudahnya, kita ini harus lebih memperhatikan sholat subuh kita atau sholat witir kita. Ya sholat subuh, kan begitu. Contoh mudahnya, kita ini harusnya lebih memperhatikan sholat duha kita atau sholat zuhur kita. Ya sholat zuhur, harusnya kan begitu. Tapi mungkin sebagian orang lebih on time, lebih tepat waktu ketika sholat duha daripada sholat zuhur. Contoh, lebih bisa sholat witir daripada sholat subuh. Contoh, berarti ada problem. Problemnya apa? Dia tidak menyadari bahwasanya amalan-amalan yang wajib itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Karena tadi disebutkan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan bahwasanya tidak ada amalan yang lebih aku cintai dari seorang hamba yang mempersembahkan amalan-amalan lebih daripada hal-hal yang aku wajibkan atas dirinya. Enggak ada yang lebih. Lalu kemudian hamba itu setelah melaksanakan kewajiban, ia mendekatkan dirinya dengan mengamalkan amalan sunnah, baru kemudian semakin dicintai oleh Allah. Tapi yang pertama adalah kewajiban dulu. Ini yang harus didasari dengan ilmu, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada kerabat, kepada tetangga kita
hal-hal yang bentuknya sunnah, tapi kita tidak mampu mengajarkan hal-hal yang bentuknya wajib. Contoh, tetangga kita banyak yang masih belum mungkin menggunakan hijab. Kerabat kita, itu wajib. Jangan kemudian kita fokus dalam hal-hal yang bentuknya sunnah. Menutup aurat itu lebih dicintai oleh Allah daripada sholat duha. Karena menutup aurat itu kewajiban, sholat duha itu sunnah. Ya, bisa saja seorang wanita menjaga sholat duhanya, tapi setelah selesai sholat dia membuka hijabnya dan tidak menutup auratnya. Sekarang pertanyaannya, mana yang harusnya lebih dijaga? Menutup auratnya atau sholat duhanya? Menutup auratnya jelas. Kenapa? Menutup aurat kewajiban, sedangkan sholat duha sunnah. Nah, ini sebagai contoh. Makanya ketika kita menjadi miftah lil khair, menjadi kunci kebaikan, kita menjadi kunci kebaikan pada hal-hal yang mendasar dalam agama, hal-hal yang wajib terlebih dahulu. Hari ini masih banyakkah orang yang belum sholat? Masih banyak. Itu yang perlu kita perhatikan. Ketika kita sampai satu titik di mana kita mampu mengajak orang yang tadinya belum sholat kemudian sudah sholat, itu lebih berharga di sisi Allah daripada kita mengajak orang yang tadinya belum sholat duha kemudian sholat duha. Mana lebih mulia di sisi Allah? Orang yang tadinya tidak sholat wajib sama sekali, lalu kemudian kita ajak dia, berhasil dia sholat. Sama orang yang tadinya nggak pernah melaksanakan sholat witir, sholat duha, kita ajak jadi melaksanakan sholat witir dan sholat duha. Mana pahalanya lebih besar di sisi Allah? Tentu ketika kita berhasil mengajak orang ini menjalankan kewajibannya daripada kita mengajak orang menjalankan sunnahnya. Bukan meremehkan, bukan merendahkan sunnah Nabi salawatu rabbi wassalamu alaih, tapi ada prioritas ketika kita menjadi kunci kebaikan. Ada hal-hal yang mendasar, ada hal-hal yang tidak bisa kita negosiasi, karena ini kewajiban, karena ini sesuatu yang diharamkan, nggak bisa kita negosiasi. Kalau hal-hal yang disunnahkan atau hal-hal yang dimakruhkan, itu ruangnya lebih luas, bisa kita negosiasi. Syariat ini membuka ruang yang luas, dan kewajiban-kewajiban hamba itu lebih sedikit daripada yang disunnahkan oleh Nabi alaihi afdhalus salati wa tamussalam. Hal-hal yang diharamkan itu lebih sedikit daripada hal-hal yang dimakruhkan. Coba kita buktikan keseharian kita, dari mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, mana yang lebih banyak? Amalan yang wajib atau amalan yang sunnah? Amalan yang sunnah. Mana yang lebih banyak? Amal perkara-perkara yang diharamkan atau perkara-perkara yang dimakruhkan? Perkara-perkara yang dimakruhkan. Ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Yang wajib itu dibatasi sama Allah dengan batasan tertentu, sedangkan yang sunnah dibuka ruangnya lebar-lebar. Yang haram juga dibatasi, yang makruh dibuka lebar-lebar. Kenapa? Agar seseorang ketika sudah selesai melaksanakan kewajiban dan berhasil meninggalkan kemungkaran atau hal-hal yang diharamkan, level berikutnya dia masuk dalam amal-amalan sunnah yang ruangnya jauh lebih luas, sehingga banyak pilihan untuk meningkatkan keimanan di ruang itu. Tapi yang mendasar adalah kewajiban, yang mendasar adalah menjauhi dan meninggalkan yang diharamkan. Dan itu semua tidak mungkin terjadi tanpa adanya ilmu, tanpa adanya pengetahuan tentang agama. Kalau orang tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, bagaimana ia akan melakukan prioritas? Orang ini harusnya diajak apa dulu sebelum apa? Orang ini dinasehati apa dulu sebelum apa? Jangan kita menasehati dalam perkara-perkara
yang itu mungkin sunnah atau perkara makruh, tapi justru kita mengabaikan ketika ia terjatuh dalam keharaman atau meninggalkan kewajiban. Membedakan yang wajib dengan yang sunnah, membedakan yang haram dengan yang makruh akan sangat bermanfaat ketika kita ingin menjadi kunci kebaikan bagi orang lain. Ya, maka itulah hal yang kedua yang perlu diperhatikan, yaitu apa? Bekal ilmu dan pengetahuan. Agar kita ketika menjadi kunci kebaikan, kita ada prioritas, ada hal yang lebih didahulukan daripada yang lainnya. Seringkali orang ingin menjadi kunci kebaikan tapi memulainya dengan hal-hal yang tidak prioritas, dengan hal-hal yang itu bisa diakhirkan, ruangnya lebih luas. Kenapa ruang yang lebih sempit ini tidak disinggung? Kenapa ruang yang lebih sempit ini tidak justru diajarkan? Harusnya itulah menjadi prioritasnya. Maka itu hal yang kedua, ya. Itulah yang kedua yang kaitannya tentang apa? Tentang bekal ilmu dan pengetahuan. Hal yang ketiga, ketika kita ingin menjadi kunci kebaikan, khususnya untuk orang lain, bekal yang harus kita miliki selain tadi keikhlasan, itu kaitannya dengan niat, selain lagi ilmu, itu kaitannya dengan akal, maka hal yang lain lagi yang penting untuk kita perhatikan ketika kita ingin menjadi miftah atau kunci kebaikan adalah kita berupaya untuk memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Islahun nafs, memperbaiki diri. Bagaimana mungkin kita menjadi kunci bagi orang lain tapi kita tidak bisa menjadi kunci untuk diri sendiri? Ini menjadi problem. Normalnya orang yang bisa membukakan pintu kebaikan bagi orang lain adalah orang yang bisa membukakan pintu kebaikan untuk diri sendiri. Maka mulailah dari diri kita masing-masing. Karena akan menjadi beban dan tanggung jawab yang berat ketika kita memerintahkan kewajiban-kewajiban, melarang dari hal-hal yang diharamkan, tapi justru kita terjebak dalam hal-hal ini. Kewajiban tidak ditunaikan, larangan atau hal-hal yang diharamkan juga dilanggar. Kan repot. Lalu kemudian kita ingin mengajak orang, membuka orang pintu kebaikan. Mari kita mengamalkan kewajiban, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Jadi repot. Ya, makanya islahun nafs, memperbaiki diri itu juga menjadi bekal lain ketika kita ingin menjadi mafatih lil khair, menjadi kunci-kunci kebaikan. Dan terkadang kondisi yang baik itu lebih mengena dan memberikan pelajaran daripada ucapan-ucapan yang baik. Kondisi yang baik yang dimiliki seseorang, ketaatannya, kesolihannya, ibadahnya, istiqomahnya, kondisi yang baik ini terkadang seringkali ia bisa menjadikan pelajaran bagi orang lain lebih daripada kata-kata yang diucapkannya. Seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya tentang kebaikan-kebaikan. Terkadang nasihat itu tidak masuk dalam benak anak. Tapi ketika ayahnya itu melakukan apa yang telah diucapkan kepada anak, bisa jadi itu lebih memberikan pelajaran dan motivasi kepada anak daripada ucapan-ucapannya tadi. Ini sebagai contoh. Yang sering terjadi, contoh mudahnya, anak hari ini diajarkan, nak, kalau minum itu pakai tangan kanan, itu kan ucapan. Tapi anak ini setiap kali melihat ayahnya minumnya pakai tangan kiri. Secara ucapan sudah benar, minum pakai tangan kanan. Tapi
setiap kali melihat ayahnya minumnya pakai tangan kiri. Gimana anaknya itu akan memberikan contoh? Anaknya itu akan mengikuti? Ya nggak bisa. Ucapannya akan tertolak, termentahkan dengan perbuatannya. Tapi ketika kondisi ayah itu konsisten dengan ucapannya, selaras sesuai dengan ucapannya, dia memerintahkan pakai tangan kanan ketika minum, dia juga ketika minum pakai tangan kanan. Maka anak itu akan melihat, oh ayah saya memang benar-benar mengajarkan dan mempraktekkannya. Kondisi-kondisi yang baik, ya, inilah seringkali memberikan pelajaran dan membukakan jalan kebaikan ketimbang ucapan-ucapan yang baik. Ini namanya apa namanya? Ad-da'watu bil hal. Berdakwah dengan kondisi. Bukan ad-da'watu bil maqal. Bukan berdakwah dengan kata-kata ataupun ucapan. Dakwah mengajak kebaikan pada orang lain dengan perbuatan itu seringkali lebih mengena, lebih mengajak, lebih menjadi suatu pelajaran berharga daripada ucapannya dan kata-katanya. Makanya ini menjadi bekal yang lain, islahun nafs, memperbaiki diri. Sebelum kita menjadi kunci kebaikan untuk orang lain, jadilah kunci kebaikan untuk diri sendiri. Makanya apabila kita melihat para nabi dan rasul, adalah orang-orang yang terbaik yang pernah ada di bumi Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka menjadi orang yang terbaik? Karena Allah menjadikan mereka menjadi apa? Kunci-kunci kebaikan. Tidak sembarangan. Allah menjadikan mereka sebagai kunci-kunci kebaikan. Kalau para nabi dan rasul bukan orang-orang yang baik, bagaimana kaumnya dan umatnya akan mendengarkan mereka? Tapi Allah perbaiki diri mereka. Bahkan Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam ketika menjelaskan bahwasanya setiap manusia itu ada pembisiknya atau korinnya yang selalu membisikkan keburukan tentang dirinya, sahabat pun bertanya, apakah ya engkau ya Rasulullah juga memiliki pembisik sahabat atau korin itu dari kalangan jin? Kata Rasulullah, iya, hanya saja Allah mengislamkan jin yang mendampingiku ini, dan ialah yang selalu memotivasiku dalam kebaikan. Cara Allah untuk memperbaiki, untuk mendidik para nabinya agar mereka ketika menyampaikan kebaikan memang jiwa mereka, hati mereka, diri mereka dalam kondisi baik. Sudah masuk waktu Isya belum ya? Belum. Masih 4 menit lagi. Jadi itu namanya islahun nafs, memperbaiki diri sendiri. Ini menjadi bekal, ya. Islahun nafs, memperbaiki diri sendiri. Ketika kita sudah mulai memperbaiki diri sendiri, barulah kita kemudian memperbaiki apa yang mampu kita perbaiki. Namun yang perlu juga kita sadari, terkadang orang menjadi terhenti dalam menyampaikan kebaikan karena ia merasa dirinya belum baik. Sekali lagi, terkadang seseorang terhenti, tidak ingin menyampaikan kebaikan karena merasa dirinya juga belum baik. Yang harus kita lakukan adalah kita berupaya untuk memperbaiki diri. Proses berupaya ini terus berlanjut dan menyampaikan kebaikan itu sudah dimulai. Jadi jangan menunggu, saya nunggu baik dulu baru saya menyampaikan kebaikan. Karena satu di antara cara setan menghalangi seseorang untuk menyampaikan kebaikan itu dibisikkan pada dirinya, kamu sendiri aja belum baik kok menasehati orang lain. Padahal bisa jadi walaupun idealnya, walaupun dasarnya orang yang menyampaikan kebaikan itu harusnya memang dirinya sudah menjadi baik, ya. Tapi terkadang kebenaran itu
Allah keluarkan dari lisan orang yang tidak baik. Contohnya, kurang buruknya apa setan atau iblis? Tapi di satu masa di zaman Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, setan ini mengajari Abu Hurairah. Di saat setan ini setiap kali meminta dari harta zakat, Abu Hurairah melarangnya, kemudian setan ini merayu-rayu, akhirnya diberikan sampai terulang. Maka kemudian di akhir setan ini mengatakan, kalau kamu ingin terbebas dari godaanku, maka bacalah ayat kursi. Kita bertanya, sekarang setan ini kondisinya, dirinya baik atau buruk? Jelas buruk. Jelas buruk. Tapi ia menyampaikan suatu kebenaran dan kebaikan. Makanya jangan menunggu diri kita baik untuk menyampaikan kebaikan, tapi teruslah berupaya untuk memperbaiki diri dan selalu mulai untuk menyampaikan kebaikan. Bahkan yang harus kita lakukan atau jadi beban dan motivasi, ketika kita menyampaikan kebaikan itu akan berbalik arah. Kamu berani menyampaikan kebaikan, harusnya kamu juga orang yang bisa melakukannya. Kadang orang bersyukur diposisikan sebagai seorang guru agama atau seorang ayah atau seorang ustadz, karena otomatis dia akan mengajarkan kebaikan kepada anak didiknya atau anak asuhnya atau anak kandungnya kalau dia seorang ayah, dan akan tergadaikan ucapannya ini ketika dia mengucapkan tapi dia tidak melakukan. Akan sangat malu ketika anak didiknya atau anak kandungnya langsung mengatakan baginya, ayah mengajarkan kebaikan tapi ayah sendiri yang secara praktek tidak melakukannya. Makanya kadang posisi itu disyukuri. Kenapa? Justru posisi inilah yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Dulunya kita belum bisa melakukan kebaikan, kemudian kita mengucapkan dan mengajari orang kebaikan, akhirnya kita tersandera dengan ucapan kita, tertuntut untuk melakukan kebaikan. Makanya itu yang harus kita sadari bersama. Poin yang lain yang perlu kita ketahui ketika kita ingin menjadi kunci-kunci kebaikan, kunci-kunci kebaikan untuk diri kita atau untuk orang lain. Setelah kita memiliki niat yang baik, keilmuan yang cukup dan terus bertambah atau ditambah, upaya untuk terus memperbaiki diri. Setelah itu kan kita berusaha untuk menjadi miftah lil khair, menjadi kunci kebaikan. Jangan lupa usaha dan upaya kita dalam mengajak orang lain, dalam membukakan pintu kebaikan bagi orang lain, untuk selalu diiringi dengan bekal yang keempat ini, yaitu adalah doa. Makanya doa, di antara doa-doa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Waja'alna lil muttaqina imama. Agar dijadikan pemimpin, membuka jalan kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bekal doa ini adalah bekal yang penting sekali dalam menjalankan misi dan tugas yang mulia ini, yaitu menjadi kunci kebaikan bagi orang lain. Dan ketika seorang menjadi kunci kebaikan bagi orang lain, yang perlu kita sadari adalah kita akan mendapatkan pahala yang tidak pernah kita sangka-sangka. Bahkan pahala itu kita mungkin tidak bisa mengumpulkannya kalau itu hanya kerja keras kita sendiri. Contohnya yang sangat mudah, yang sangat ringan, mengajarkan Al-Fatihah bagi anak didik kita atau anak kandung kita dari semenjak kecil. Surah Al-Fatihah ini yang akan terus dibaca dan terulang di setiap sholat, yang akan mendapatkan pahala terus mengalir adalah orang pertama yang mengajarkan. Coba kita ingat,
siapakah orang yang pertama kali dulu mengajarkan dan membuat kita hafal surat Al-Fatihah? Itulah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini kita baca terus dalam sepanjang kita sholat, kita ulang-ulang terus. Entah berapa ratus rakaat yang telah kita lakukan, ya, kita mengulang-ulang Al-Fatihah. Siapa yang mendapatkan pahalanya? Orang yang mengajarkan Al-Fatihah pertama kali. Sepele, nampaknya sepele, tapi terus mengalir. Maka ini menjadi ladang pahala, amal kebaikan. Terkadang sepele. Ya. Orang yang merapikan, membersihkan masjid, kelihatannya sepele. Tapi lihatlah, seorang wanita yang tidak dikenal siapa dirinya, siapa namanya, hanya dikenal sebagian sifat-sifatnya, ketika hidup di zaman Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, tinggal di masjidnya Nabi, dan ia memiliki tugas untuk merapikan, membereskan masjid. Ketika ia wafat dan Nabi tidak diberi tahu, diberi kabar, Nabi mencarinya. Di mana wanita ini? Lalu kemudian ditunjukkan oleh para sahabat, karena ia sakit di tengah malam wafat, mereka tidak ingin mengganggu Nabi, padahal Nabi sudah berwasiat dan berpesan kepada mereka, kalau ada apa-apa terhadap wanita ini kabari saya. Nabi sudah perintahkan. Tapi adabnya para sahabat, pengagungan mereka terhadap Nabi, tidak rela membangunkan Nabi di tengah malam. Akhirnya mereka memakamkannya, menyolatkannya, dan kemudian memakamkannya. Di beberapa hari kemudian Nabi bertanya, mana wanita ini? Kenapa kau tidak melihatnya? Ternyata sudah wafat. Kemudian Nabi mendatangi makamnya dan disolatkan di sana. Amalan yang ringan, amalan yang kecil, tapi wanita ini sedang memuliakan rumah Allah, membukakan pintu kebaikan bagi orang yang akan sholat. Orang yang masuk masjid dalam kondisi rapi, dalam kondisi bersih, dalam kondisi wangi, dia akan nyaman. Siapa yang membuat nyaman itu? Orang yang memberesinya, orang yang merapikannya menjadi pintu kebaikan. Orang itu betah tinggal di masjid, lama di masjid, karena kondisi masjid yang rapi, kondisi masjid yang bersih. Siapa yang mendapatkan pahala? Orang yang membersihkan dan merapikannya. Nampaknya sepele dan ringan, tapi akan menghasilkan pahala yang luar biasa. Makanya sekali lagi, ya, setiap diri kita harus mengetuk pintu kebaikan dan membukanya untuk orang lain selain untuk diri sendiri. Kalau kita sudah berhasil membukanya untuk diri kita sendiri, bukakan pintu kebaikan itu untuk orang lain. Sekecil apapun itu kebaikan, bukakan kebaikan itu untuk orang lain. Karena kita tidak pernah tahu dari kebaikan mana orang lain itu bisa masuk surga, dan dari kebaikan mana kita ini bisa masuk surga. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan banyak, ternyata kebaikan-kebaikan kita ini belum bisa menyelamatkan kita dari neraka, ayadzubillah. Justru ketika kita membukakan pintu kebaikan orang lain dan membukakan pintu kebaikan itu suatu kebaikan, itulah yang mungkin bisa jadi menyelamatkan diri kita dari siksa Allah Jalla wa'ala dan memasukkan ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, maka kajian majelis taklim itu sangat diperlukan untuk memotivasi kita untuk membukakan pintu-pintu kebaikan yang tadinya menganggap, oh iya ternyata di sana ada pintu kebaikan yang mungkin kita tidak sadar. Ya, orang menjadi betah di masjid, orang menjadi nyaman tinggal di masjid, ya. Oh ternyata hanya sepele. Oh ternyata karena misalkan kamar mandinya bersih. Oh misalkan karena tempat sholatnya itu tidak penuh dengan kotoran hewan. Kan di sebagian masjid kita lihat, oh ada kotoran cicak, belum lagi kotoran tikus dan seterusnya. Orang tidak nyaman. Atau misalkan kaitannya kamar mandinya, misalkan orang tidak nyaman. Kelihatannya sepele, tapi membukakan pintu kebaikan yang luar biasa bagi orang lain. Orang mau mampir sholat berjamaah di situ, pahala yang luar biasa. Apalagi orang yang membangunnya, yang menjaganya dan seterusnya.
Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa Ala, karena malam hari ini adalah malam kita berkenalan ya. Kalau nanti lama-lama bosan gitu, biar kita tidak bosan, insyaallah semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Kita semoga nanti bisa lagi bertukar ilmu di lain waktu ya, agar ya keilmuan yang kita miliki bisa kita amalkan dan juga bisa menjadi pintu kebaikan bagi orang lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salahnya, kurangnya, karena setelah ini saya masih melanjutkan perjalanan kembali ke rumah, ke Sragen. Jadi perjalanan saya masih panjang, maka kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.